Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, mazilna fi darsina ba'dal fajr. Hari Selasa 8 April 2025 bertepatan dengan hari ke-9 Syawal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq dari kitab Riyadhus Shalihin fi bab al-yaqin wat tawakkul. Wa wasalna ila al-adillah minal Qur'an. Falyatafaddal li ikhwanina an yusammi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bab as-sabi' babu fil yaqin wa tawakkul. Qala Allah ta'ala ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله والله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وإسلاما. وقال تعالى الذين قالوا للناس إن الناس اجتمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى ومن يتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى فإذا علمت فتوكل على الله. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تتلى عليهم آياته قالوا حسبنا الله. وإذا تتلى عليهم آياته ما زادهم إلا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala bab tawakkul bab ma ja'a fi tawakkul. Ma fi saut. وقال الله تعالى ولما رأوا المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله. وقال الله تعالى الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ayatuhu zadathum إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا تموت. وقال تعالى
أتى فتوكل على الله وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قلوبهم إذا تليت wajilat. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Khalasat. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala walamma arama al-mu'minun. Khalasat kutulak mata qra' sawa. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil haditsil awal, berkata Nawawi rahimahullah di hadis yang pertama tentang permasalahan al-yaqin dan tentang permasalahan at-tawakkul. An Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala uridat alayyal umamu fara'aitun nabi wa ma'ahu ar-rahid wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wa nabi laisa ma'ahu ahadun idrufi ali yahlu adimun fadonantu annahum ummati faqila li hada Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qaumuhu walakin ungdur ilal afaq fanadhartu faida yahlu adimun faqila li ungdur ilal ufuq al-akhar faida yahlu adimun faqila li hadhihi ummatuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu reported from the messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, I was shown the past nations. I saw a prophet who had a very small group, less than 10 with him. Another prophet who has accompanied by only 1 or 2 men, and some didn't have even one. Suddenly I was shown a whole crowd, and I thought that they were my ummah, but I was told, this is Musa. This is Musa and his people. But look toward the other side. I looked and beheld a great assemblage. So I was told, these are your people, and amongst them there are 70, are we still here? There are your people. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa aku ditampakkan dohirnya dalam keadaan mimpi dari umat yang mengikuti para nabi. Maka aku melihat ada nabi yang hanya mempunyai pengikut antara 10 ke bawah, 9, 8, 7 dan seterusnya. Wa nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan aku mendapati nabi hanya mempunyai pengikut 1 orang atau 2 orang saja. Wa nabi laisa ma'ahu ahadun. Dan aku bahkan melihat nabi tidak mempunyai 1 orang pun murid. Idrufi ali yakhlu adimun fadonantu annahum ummati. Maka ditampakkan kepadaku jumlah yang besar dan aku mengira itu adalah umatku. Maka dikatakan faqila li hada Musa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa yang jumlah besar tadi bukan pengikutku,
tetapi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Lakin ungdur ilal ufuk, tapi lihat kepada yang jumlah lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuk, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatku. Maka kaum muslimin lebih banyak dari pengikut Musa. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Summa nahada fadakhala manzilahu fahadhan nas fi ulaika alladhina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Faqala ba'duhum fala'alahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ba'duhum fala'alahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi wa dzakaru asya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala mal ladzi yahuduna fihi fa akhbiruhu. Faqala humul ladina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashah ibni Mihsan faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala anta minhum. Summa qama rajulun akhar faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah. So when Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam see great assemblage, I was told, there are your people, wahai Muhammad. There are your people, O Muhammad. And amongst them there are 70,000 who shall enter Jannah without being taken to account or torment. Haula, dari semua umatmu itu, setelah ditampakkan jumlah kaum yang sangat besar, dikatakan inilah umatmu wahai Muhammad, lebih banyak daripada Musa. And amongst them, dan dari mereka 70,000, ada 70,000 yang akan masuk kepada surga without being taken to account or torment, yang tidak akan pernah dihisab dan juga tidak pernah diadab oleh Allah. Then the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam stood up and went into his apartment, and the companions began to gasp, who may be those people who would enter Jannah. Maka di saat itu Nabi menyampaikan dari apa yang dia lihat dari mimpi, maka kemudian Nabi pulang dan semua para sahabat kembali kepada base camp mereka. Maka akhirnya di antara mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, para sahabat. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan dilahirkan dalam Islam, dan mereka dalam keadaan tidak melaksanakan kesyirikan. Maka mereka semuanya berpikir, siapakah di antara mereka yang masuk surga tanpa dihisab, without account and torment. Maka akhirnya, then messenger of Allah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam came out and asked, "What are you discussing?" So they told him. He then said, "They are those who do not make ruqyah." So this is the first. And nor seek it, nor perceive omens, but keep trust in their Rabb, Jalla wa Ala. On this, Ukashah ibn Mihsan stood up and asked, "Pray to Allah to me, to make me one of them." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You are one of them." Then another man stood up and asked the same thing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam answered, "Ukasha has surpassed you." Maka di saat mereka dalam keadaan berprasangka bahwa mereka orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa adab itu, mereka orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak melaksanakan kesyirikan dan seterusnya, maka keluarlah Nabi kepada mereka dan mengatakan, "Madalladzi tahuduna fih?" Apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian pikirkan. Fa akhbiruhu, maka Nabi memberikan khabar kepada mereka siapa mereka itu. Faqala humul ladina la yarqun wa la yastarqun. Maka riwayat ini, mereka orang-orang yang tidak meruqyah dan meminta ruqyah. Kalimat la yarqun dhaif, meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka berkesendirian Muslim dengan lafaz la yarqun, yang tidak meruqyah. Maka orang yang meruqyah di sini, dia akan keluar dari perkara ini. Namun yang masuk kepada perkara ini adalah mereka orang-orang yang meminta ruqyah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tidak sembarangan seseorang untuk minta diruqyah. Adapun yang meruqyah, maka dia menolong kaum muslimin yang terkena jin dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Maka riwayat la yarqun, tidak meruqyah, ini mu'al, dhaif, yang tersamar kedhaifannya. Maka yang sahih hanya wala yastarqun. Dan bedanya kalimat yastarqun, seperti kita pelajari di ilmi sarf, dari istarqa, yastarqi, ala wazn istaf'ala yastaf'ilu. Dan wazn istaf'ala seperti kita ketahui di ilmi as-sarf, wazn istaf'ala yufidu talab, ay meminta ruqyah. Maka yang menjadi penghalang untuk masuk kepada surga tanpa hisab dan tanpa iqab adalah mereka orang-orang yang dalam keadaan meminta ruqyah, bermudah-mudah meminta ruqyah. Adapun kalimat la yarqun yang tidak meruqyah, maka di sini dhaif, karena orang-orang yang meruqyah justru mendapatkan keutamaan. Dia menolong orang yang sakit. La yarqun. Maka kalimat la yarqun di sini dhaif, yang menjadi penghambat di sini wala yastarqun, tidak meminta ruqyah. Dan yang kedua, wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Makna tatayyur adalah syirik kecil. Dan anytime, anywhere mereka melaksanakan ini, tidak mesti di zaman Nabi dulu, tapi di zaman sekarang pun sama. Dan medianya macam-macam. Yang jelas tatayyur di sini adalah contohnya, dulu seseorang jika ingin berdagang, berbisnis, keluar dari rumah ke pasar, maka mereka akan melewati burung, sengaja atau tidak sengaja. Kalau lagi jalan kemudian mendengar suara burung hantu, namanya juga burung hantu.
Maka setelah itu this bad, this tatoyur. When you hear it from the owl, halas. This bad. Or the crow, atau burung gagak. You see the crow, so you said, this is a good day. So back, not going to the place, not traveling. Maka kamu tidak safar. Karena hari ini hari buruk. This is a bad day for you. Hadi tatoyur. Maka tatoyur di sini menganggap harinya buruk, menganggap nasibnya buruk dikarenakan burung. Kalau kita tidak ada burung, adanya monyet. Kemudian datang segerombolan monyet, misalnya menghadang jalan. Monyet-monyet itu duduk di jalan-jalan, maka mobil atau motor tidak bisa lewat. Jangan jualan hari ini. Kenapa? Itu tandanya monyet-monyet itu menghalangi jalan, hari sial. Dagangan kamu tidak akan laku. Dan seterusnya. Maka ini tatoyur. Wala yatatoyarun. Faham sekarang makna tatoyur? Maka di zaman Nabi atau di zaman sekarang pun banyak yang tatoyur. Medianya macam-macam. Wa ala rabbihim yatawakkalun. This the point from this hadis. Wa ala rabbihim yatawakkalun. And they tawakkul to Allah Jalla wa ala. Keep trust just for Allah. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Maka kemudian berinisiatif di sini sahabat Ukasyah, ya Rasulullah, jadikanlah aku seperti mereka. 70.000 yang masuk surga tanpa capek. Faqala anta minhum. Nikmat sekali didoakan oleh Nabi. Maka dijamin dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Dan kita pun meminta kepada Allah untuk dari mereka. Qulu amin. Summa qama rajulun akhar. Maka di sini datang orang yang lain. Faqama ud'ullah an yaj'alani minhum. Maka jadikanlah aku juga seperti mereka. Seperti doa Ukasyah. Faqala Nabi sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah has surpassed you. Maka Ukasyah telah mendahului kamu. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bagaimana ciri Nabi. Bagaimana Nabi dalam permasalahan ini jika dia mendoakan Ukasyah dan semua orang sahabat, aku juga, aku juga, aku juga, aku juga. Maka semua sahabat akan meminta. Maka sampai kapan Nabi akan mengatakan wa anta minhum, wa anta minhum, wa anta minhum, wa anta minhum. Kalau begitu kamu jadi mereka. Kalau begitu kamu dari mereka. Kamu juga dari mereka. Terus berapa sahabat? Ada ratusan ribuan. Wallahu a'lam. Berapa yang pada saat itu bersama Nabi? Maka dengan kecerdasan Nabi cukup mendoakan Ukasyah dan yang lain meminta, Ukasyah telah mendahului kamu. Selesai. Dan huna Nabi memutuskan perkara agar tidak ada orang setelah Ukasyah kemudian meminta semuanya, karena ini adalah kebaikan. Maka diputuskan dengan menyebutkan sabaqaka biha Ukasyah. Maka Ukasyah telah mendahului kamu. Maka di sini dikatakan demikian agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa terbebas dari permintaan-permintaan semua sahabatnya. So the beneficial from this hadith, barakallahu fikum, the first is the followers of the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam exceed the followers of other prophet in number. Bahwa pengikut Nabi kaum muslimin itu melebihi jumlah para nabi yang lain. Bahkan Musa alaihi salam yang mempunyai Bani Israel, maka Nabi Muhammad pengikutnya lebih banyak. Karena agama Islam terus sampai hari kiamat.
Sehingga kita yang hidup di 1446 ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan anak-anak kita dan anak-anaknya anak kita dan seterusnya sampai the end of the world. Maka pengikut Nabi melebihi jumlah pengikut Nabi Muhammad melebihi jumlah pengikut para nabi yang lainnya. Di dalam hadis disebutkan tadi, ada yang mengikuti Nabi hanya sekedar jumlah kurang dari 10 ar-rahid. Di antara mereka ada 2 atau 1, bahkan ada Nabi tidak mempunyai pengikut. Maka di sini faedah dari hadis ini. And the beneficial from this hadith, barakallahu fikum, about ruqyah. So from this hadith, although the practice of ruqyah with Quran and the other, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say wala yarkun, this dhaif, but wala yastarkun, they came to you and said, make me ruqyah. So this not good. Why? Because of their extreme trust in Allah and save themselves from bad omens, enjoy a distinguished position. Maka di sini ditakutkan mereka sangat ekstrim mempercayai bahwa ruqyah itu penyebab dari hilangnya jin dari dirinya. Maka di sini disebutkan bahwa ruqyah itu, meminta ruqyah itu, meyakininya itu tidak baik, karena ditakutkan bisa menghilangkan tawakul. And beneficial from this hadith mentions the importance of faith in Allah and tawakkul and yakin. Maka hadis ini memberikan kepada kita faidah tentang keutamaan tawakul. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka orang-orang yang bertawakul akan dimasukkan kepada surga tanpa hisab dan tanpa iqab. Will be coming to the Jannah without account and without torments. Maka dia akan dimasukkan kepada surga dalam keadaan tanpa dihisab dan tanpa diiqab. Who is